Ada di Sportcast Nusantara TV, Bung Tommy. Ya. Kita mengarah kepada Indra Syafri lagi. Ya. Jelas, dia yang masak, dia yang meracik. Udah mentok di situ ya? Ya, menurut saya mentok. Ada masanya. Kedua tadi, ada resiko dalam peta kepelatihan sepak bola kita seolah-olah nggak ada pelatih lain. Indra Syafri punya track record bagus. Iya, karena dia dapat kesempatan. Yang lain nggak dapat kesempatan. Ya. Lalu dia positioningnya ada dalam struktur di PSSI di dalam. Nggak fair dong persaingannya dong. Kedekatan dia ada di dalam dengan pelatih yang di luar. Itu yang saya kritisi, yang template ini. Saya bicara soal knowledge ya, Bung ya. Ya. Mungkin kalau kedekatan kita bicara lain lagi, tapi soal knowledge. Ya. Seorang pelatih yang Anda lihat Indra Syafri seperti Knowledge apa? sih oke. Karena dia juga beberapa kali kan ikut Ya. kursus atau sekolah tentang technical director. Ya. Makin lebih luas pengetahuan dia. Tetapi menurut saya sih kadang ada masaknya gitu loh. Dan saya kenapa kemarin mengkritisi itu karena saya ingin membuka luas peta kepelatihan kita. Gak boleh berhenti di satu. Kalau menurut saya gitu ya. Ada siapa? Luis Aragones, ada Vicente Del Bosque, tapi nggak balik ke situ lagi gitu loh. Jadi ketika misalnya itu Enrique berjalan, gagal, ya. siapa yang sekarang De La Fuente itu kan nggak terkenal juga tuh yang kemarin juara Eropa ya, Spanyol kalau kita bicara itu. Nah maksud saya konteks cara berpikir itu yang nggak muncul gitu loh. Jadi saya lihat lebih ke favoritism. Saya berani mengatakan itu karena waktu di sini Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali saya simak, dia kan tentang mekanisme, dia bicara tentang mekanisme. Saya tanya, memang Indra Syafri dipilih sebagai pelatih SEA Games lewat mekanisme yang seperti dia maksud? Bahwa Exco menyepakati oke. Tapi apakah seperti yang dia maksud tentang mekanisme itu? Waktu sama Boy sama Ropan dia duduk di sini, saya simak itu Boy. Oke, saya bilang gitu. Ini pelatih favoritmu. Jadi kalau Boy bilang secara teknikal Indra Syafri dan kawan-kawan tanggung jawab, saya mau tarik ke Exco. Karena saya udah bilang, sejak kegagalan Piala Dunia ini eksesnya banyak. Ada faksi-faksi. Dan ini timnasnya faksi Zainuddin Amali ini. Wah. Bung Erwin, lain topik nih. Kalau kita lihat Vietnam, Thailand, ada ciri khas. Iya kan? Vietnam yang fisikal. Yes. Boxing bagus sekali kemampuannya. Main networking juga bagus. Juga Thailand ada skill. Tapi kita apa yang menjadi ciri khas setelah bertahun-tahun dan ganti-ganti pelatih? Ini dengan materi yang ini publik ingin tahu juga ciri khas kita ini apa. Ciri khasnya Indonesia itu kalau sudah buntu long ball. yang jadi sarkasme dari orang-orang yang melihat kan gitu. Ya. Tapi kalau tadi Bang Boy bilang Thailand, Vietnam, 2014 saya liputan ke Vietnam, Piala AFF. Waktu itu Indonesia kalah lawan Vietnam 2-0, kalah lawan Filipina 4-0. Di pertandingan terakhir baru menang lawan Laos, tersingkir. Pas lagi liputan itu saya dari stadion utama mereka, dari My Dinh, di Hanoi itu, seberangnya itu training campnya timnas Vietnam. Ada 6 lapangan yang rumput asli, ada 1 artifisial, ada kolam renang, ada ruang fitness di situ. Jadi dari cara mereka memiliki fasilitas, dari cara mereka mengelola tim nasional gitu. Saya pikir Vietnam itu punya sebuah modal yang sangat besar gitu untuk membuat timnas mereka selama ini menjadi tim yang menyulitkan gitu. Bukan buat Indonesia aja, tapi buat Thailand yang jadi Raja Asia Tenggara kan juga menyulitkan Vietnam. Jadi kalau ditanya kenapa Vietnam sama Thailand itu bisa punya ciri khas dan menyusahkan sekali buat Indonesia selama ini gitu ya, karena mereka serius sekali gitu ya untuk membina sepak bolanya. Sementara Indonesia ya sempat waktu Luis Mia kelihatan oke mainnya, waktu STY kelihatan oke mainnya, waktu Indra Syafri zaman Evan Dimas juga kan namanya PP Pak, pendek-pendek merapat. Andalannya waktu itu seperti itu, tapi ya seperti Bung Tommy Welly bilang gitu, ya masanya mungkin sudah lewat gitu. Jadi ciri khasnya ya hilang lagi gitu Indonesia seperti apa. Tommy mungkin kasih gambaran. Vietnam ciri khas mainnya kan ngotot, determinasi. Tidak enak dilihat, tapi ya itu kan produktif. bagian dari ciri khas masyarakatnya juga katanya. Ngotot kan, kultur, karakter bangsanya begitu, orang-orangnya begitu. Dan itu saya lihat mereka seolah sudah mulai menemukan identitas cara main bolanya. Iya. Jadi yang penting kita ketemu identitas sepak bola kita gitu loh. Nah kalau kita kan seringkali kaget-kagetan.
kan tadi Boy sebetulnya bilang, abang pengetahuannya nggak tinggi, malah pengetahuan Desafri tinggi. Tapi lihat, coba tadi waktu hilang bola pressing gelandang-gelandangnya pressing di atas. Pressingnya masing-masing satu orang gitu, nggak sebagai sebuah unit gitu loh. Jadi gampang aja mereka keluar dari tekanan dong, satu yang neken gitu loh. Jadi saya bingung, ini pressingnya kok kayak begini gitu loh. Ada bilang sampai latihannya pagi dibangunin jam 5, saya bingung juga. Buat apa latihan jam 5 gitu loh. Emang anak mahasiswa yang di dormitori gitu loh, latihan jam 5 habis itu kuliah gitu kan. Jadi saya banyak kebingungan gitu. Waktu nonton bola itu ingat semua ucapan yang lewat-lewat kemarin tuh saya bingung gitu loh. Membingungkan. Dan sebaliknya Myanmar yang tampil, yang tadi pressing di tengah, disiplin, force juga. Iya Bung? Myanmar menurut saya tadi memanfaatkan kepanikan dari Indonesia untuk segera mencetak gol. Mereka tampil dengan cukup tenang. Ya. Golnya tadi kan cakep banget Myanmar, itu gol yang kelas, kelas sekali gitu. Proses golnya Myanmar, dan setelah itu mereka kan mereka setelah itu kebobolan sampai 3 gol gitu ya, 2 gol tambahan dari Jens Raven. Cuman saya melihat ketika mereka sudah mencetak gol, mereka bisa disiplin, mereka bisa tampil bagus. Kipernya kan blunder itu tadi kan. Golnya Indonesia kan kiper blunder kayak dikasih gitu. Tapi setelah itu kan berapa kali dia nepis. Jadi rasa percaya diri dari kiper, dari pemain Myanmar ditekan seperti itu, mereka tampil cukup disiplin. Juga terbantu karena Indonesia juga menurut saya sama sekali nggak kreatif ketika menyerang kan. Iya. Bung Tommy, target kita di dalam cetak birunya adalah 2030. Tapi kan kalau kita berpikir logis, kita juga harus menguasai Asia Tenggara dulu baru kita menguasai konker dunia kan untuk lolos. Iya. Tapi kenyataannya untuk level Asia Tenggara kita mengalami hal yang seperti sekarang ini. Betul. Makanya kita nggak bisa. Maksudnya kan kita negara besar di lingkup ASEAN, AFF. Iya. Tapi kita jangan dengan narasi begitu aja. Hanya sebagai sebuah negara yang karena huge gitu loh, besar secara cakupan wilayah. Kalau kita dalam diplomasi di AFF, kita ingin dalam posisi yang tinggi di AFF. Ketika kita ngaku negara besar, lu nggak ada artinya kalau nggak ada Indonesia. Emang kalau dibalikin ditanya udah juara berapa kali AFF atau juara berapa kali SEA Games, kan kita malu. SEA Games 8 kali final, 3 kali juara kan. Yeah. Juara kan 87, go ribut WD 91 yang lawan Thailand adu penalti, lalu 2023 kan Inter-Safri gitu loh. Jadi dari 8 kali final hanya 3. Kalau kita bicara tentang sejarah SEA Games yang dari 59, tapi Indonesia kan baru ikut 77 ya. Yang pertama kali final kan 79, generasinya almarhum Roni Pati, ada Berti Tutuarima, ada Dede Sulaiman, Rudi Nere. Ya. Cuma kalah sama Malaysia yang siapa? Mokhtar Dahari itu kan. Santok Singh, Soh Chin Aun itu. Dola Rahim dan sebagainya. Iya, di situ kan 79 pertama tuh kita masuk final. Tapi baru jebol di 87. Jadi kita perlu kuat supaya apa? Kalau kita diplomasi ngomong kita negara besar, besar dalam sesungguhnya gitu loh. Baru kita stepnya kan enak. Ya. Makanya saya mengkritisi orang yang dengan mudah ngomong Piala Ciki. Jangan kayak gitu. Nggak sopan, nggak respect gitu ngomong Piala Ciki. Gitu. Oke. Sebut produk ini. Step ke depan, ini seperti kita kembali mulai dari nol lagi nih. Padahal kalau menurut saya U23 itu sangat prospek ya. Itulah sebenarnya cikal bakal untuk ke tim senior. Betul tidak? Betul, irisannya. Irisannya sangat vital gitu. Kakang udah main kan, Kadek Ariel udah main kan. Ifar. Tapi kalau melihat hasil sekarang yang mayoritas adalah yang kita banggakan sebagai tim U23 kita, seperti apa ini Bung? Kedepannya untuk Piala Asia, AFF, U23. Bahaya sih ya, bahaya. Artinya bahaya atau sangat bahaya? Bahaya dulu deh. Sangat bahaya, dan harus ditarik juga kan U23 atau U20-nya ini timnya siapa? Coach Nova kemarin apakah sudah begitu meyakinkan apa belum gitu ya untuk kedepannya? Yeah. Kan harus dilihat dari tim yang paling muda gitu kan. Untuk ditanya U22 ini seperti apa ya, materinya siapa yang nggak ada di sini paling hanya Arkan Fikri sama Marcelino yang nggak ada sekarang karena nggak bergabung dalam tim. Yeah. Setelah itu kan nggak tahu siapa yang bisa masuk ke dalam tim. Pemain yang akan dinaturalisasi kan juga nggak mudah untuk nyari. Kalau misalnya kualitasnya biasa aja ya mungkin ada, tapi kan kualitasnya kalau udah naturalisasi harusnya nggak selevel pemain yang ada sekarang kan, seperti itu kan.
Dan kenyataannya susah untuk cari pemain sekarang untuk U22. Untuk senior pun setelah generasi rombongannya Ole sama Joy kan nggak ada lagi gitu. Nggak gampang untuk nyari pemain naturalisasi gitu. Kalaupun ada, itu belum tentu mau. Contohnya Eliano mau, tapi Tijani nggak mau dinaturalisasi. Padahal mereka kan kakak adik gitu. Jadi kalaupun ada, belum tentu mau. Iya kan? Siapa? Tijani ya? Tijani sama Eliano. Kakak adik satunya mau Indonesia, satunya nggak mau. Gapnya itu biar jauh sekali. Iya, kakak adik padahal. Bung Toel itu gimana tuh? Kalau ngelihat materi kita, ini penting nih. Iya. Buat kedepannya. Karena sepak bola kita ini kaget-kagetan, rame gitu boy. Misalnya contoh ya, kita fair dalam konteks bola. Saya bukan peduli Gerard van den Berg-nya. Waktu Gerard van den Berg terakhir lawan Vietnam, kita kalah ya. Tapi kita kan lawan nekan tuh, Orkan Fikri, siapa segala macem tuh. Dibanding yang tadi main, mohon maaf. Intensitasnya nggak ada, ini strength-nya nggak ada. Padahal TC-nya lebih panjang yang ini. Itulah kalau kita nggak punya ruang lingkup sepak bola, kaget-kagetan, ribut. Di-cut, keluarin yang track recordnya bagus. Kelar hari ini. Mau ngomong apa coba? Makanya kan orang salah pikir. Saya justru ngingetin para pelatih semua, masakan ada lisensi pro yang sudah 40-an, yang muncul Indra Safri lagi. Pro license tuh 40-an. Yeah. Kalau kita bicara kursusnya kan berapa, Win? Hampir 280 juta ya. Yeah. Mereka harus bayar itu. Tapi ujungnya cuma Indra Safri dan kita lihat seperti ini. Ayo dong mikir yang lebih gede gitu loh. Jangan soal faksi, jangan soal favoritisme gitu loh. Dan saya berani katakan, ini tim yang lebih memang kiblatnya adalah, PIC-nya, pimpinan proyeknya adalah Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI. Jadi tanggung jawab aja gitu loh. Makanya kaget-kagetan publik kita ini. Nilai bolanya tuh kaget-kagetan lah pokoknya udah. Emosional. Kalau gitu siapa pelatih? Kalaupun kita sepakat nih, Indra Safri misalnya mundur ataupun apapun namanya. Anda melihat siapa figur pelatih? Apa kita harus juga mencari satu paket dari luar lagi? Satu paket dengan tim nasional senior? Sementara kita di lokal dengan lisensi yang juga banyak dimiliki oleh pelatih-pelatih muda kita. Sebenarnya kan gini, Bang Boy sama Bung Toel. Soal pelatih ini agak ironis karena di Liga 1 itu cuma satu. Hampir punah itu pelatih lokal yang melatih di tim Liga 1. Padahal seperti yang Bung Toel bilang, yang punya lisensi bukan cuma A saja, tapi yang pro, AFC ya, itu banyak. Yaitu asistennya Indra Safri sekarang kan A pro semua. Belum yang lainnya misalnya Yeyen, Imran, ya kan, Aji Santoso. Itu pelatih-pelatih yang itu dua yang pertama disebut pertama itu. Karena kan tadi udah ada Kurniawan, ada Kurniawan, terus siapa? Eko Purjianto, ya. Kan ada track record di Malut itu yang dua pertama tadi ada track record di Malut. Kan bicaranya soal APRO ya, lisensi itu ya. Jadi pelatih-pelatih muda, generasi yang lebih muda gitu, yang sudah punya lisensi pro. Jadi saya ngelihatnya agak ironis karena di kompetisi Liga 1 pun juga mereka nggak dipakai gitu. Padahal untuk ambil lisensi itu kan mahal sekali. Mahal gitu. sekali. Oke, kita break lagi, Bung Tommy. Siap. Kita kembali setelah pariwara berikut ini.